Salam sepak bola. Selamat datang lagi di Celajapi Story, dan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Timnas Nasional Indonesia akan bertanding di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan nanti dijadwalkan tanggal 5 September kita akan berhadapan dengan Arab Saudi terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan tanggal 10 September kita akan berhadapan dengan Australia bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan syarat untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia ini ya, dan nanti tampil di Piala Dunia, yaitu maksimal kita harus berada di peringkat 1 atau 2. Lalu minimalnya kita harus berada di peringkat 3 atau 4 ya. Untuk nanti ditentukan melalui babak playoff melawan tim-tim dari benua yang lain. Nah, meskipun ini pertandingan yang tidak mudah ya, jujur ini pertandingan sangat berat. Kita melawan tim-tim favorit Piala Dunia. Tetapi terlepas dari itu kita harus berjuang ya. Timnas Nasional Indonesia harus memberikan yang terbaik. Apapun itu hasilnya, itu bukan menjadi ukuran. Yang penting kita berusaha, dan kita sebagai supporter dan fans dari Timnas Nasional Indonesia itu wajib hukumnya untuk mendoakan yang terbaik untuk Tim Nasional Indonesia. Apapun hasilnya, mudah-mudahan Timnas Nasional Indonesia itu diberikan hasil terbaik lah ya. Nah, sebelum gue lanjutkan, silakan like dulu video ini, juga tekan tombol subscribe dan tulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam video ini. Oke, gue mulai dari kondisi pemain para punggawa Timnas Nasional Indonesia menjelang persiapannya menjelang kualifikasi Piala Dunia di babak ketiga ini. Ada beberapa hal yang cukup mengganggu ya rupanya dari persiapan Sintayong dalam mempersiapkan Timnas Nasional Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi, yaitu dengan adanya kondisi pemain yang tidak kurang layak lah untuk bermain gitu. Karena minim jam terbang di klub. Dan pemain ini pun, ini adalah pemain penting ya di pertandingan-pertandingan sebelumnya untuk Timnas Nasional Indonesia. Keempat pemain ini yaitu Tom Hei, yang kita ketahui bersama bahwa Tom Hei ini masih belum mempunyai klub. Artinya ya, nanti untuk bertanding melawan Arab Saudi, Tom Hei ini menurut gue ini kurang panas ya. Makanya ini butuh porsi latihan yang baik untuk Tom Hei agar secara fisik dia tetap bermain bagus. Lalu selain Tom Hei juga ada Pratama Arhan yang bermain di Liga Korea, ya meskipun sempat bermain ya Pratama Arhan bersama timnya, tetapi minim jam terbang. Jadi kebanyakannya ia turun dari bangku cadangan. Dan ketika bermain pun Pratama Arhan ketika gua telusuri ya, itu hanya bermain selama 4 menit. Tentunya ini tidak cukup ya untuk seorang pemain tim nasional Indonesia. Lalu juga Marcelo Ferdinand dan Ragnar. Nah, kedua pemain ini baru bergabung ya. Marcelo Ferdinand kita tahu sendiri dia baru bergabung di Oxford United, lalu juga Ragnar dia baru bergabung di tim asal Belgia. Jadi kedua pemain ini masih belum mendapatkan kesempatan untuk membela klub karena masih atau baru bergabung bersama klub tersebut. Nah, alasannya kenapa keempat pemain ini butuh jam terbang ya. Ini adalah pemain Timnas Nasional Indonesia dan aset untuk negara kita. Nah, jadi kalau pemain ini tidak bermain meskipun pemain tersebut punya kualitas yang baik seperti Tom Hei, ya Marcelino, itu kan kedua pemain ini punya kualitas. Nah, tetapi ketika kurang bermain maka akan ada kurang ya, baik secara fisik, secara mental, secara intuisi bermain, ya kan? Kalau kurang sentuhan kan biasanya orang juga kan kaku. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran publik Indonesia ya. Bagaimana Sintayong menyikapi ini, dan Sintayong tetap memanggil keempat pemain ini meskipun minim jam terbang. Ya alasannya yang Sintayong ungkapkan ya karena nggak ada lagi gitu ya pemain yang bisa dipanggil. Ya kalau melihat ke alasannya ya betul juga ya. Siapa yang bisa setara dengan Tom Hei, dengan Marcelino, dengan Arhan, dengan Ragnar ya. Itu kan nggak ada. Kalau ada pun ya kita butuh waktu. Sedangkan kan ini waktunya mepet sekali ya. Oleh karena itu Sintayong tetap mengusahakan 4 pemain ini dan akan memaksimalkannya di laga atau di latihan-latihan untuk menjelang persiapan melawan Arab Saudi. Lalu kabar baiknya nih ada peningkatan kuota nih ya dari pemain lokal Liga Indonesia. Dari 26 pemain yang dipanggil oleh Sintayong ya, 12 pemain itu berasal dari Liga 1 Indonesia atau pemain yang bermain di Liga 1. Nah, ini adalah kesempatan dan peluang tentunya untuk pemain-pemain yang berada di Liga 1 bagaimana mereka ya jikalau dipercaya oleh Sintayong untuk tampil nanti melawan Arab Saudi atau melawan Australia, maka harus memberikan yang terbaik. Karena ini adalah timnas kita, meskipun lawan kita bukan cap kaleng-kaleng, tapi terlepas dari itu ya kita bermain aja, lepas saja ya. Meskipun ya bebannya akan berat gitu ya, gue yakin mereka pun tidak akan
bisa tenang gitu. Tapi percayalah ya, kami supporter nasional Indonesia itu selalu berada di belakang kalian. Jadi gak usah khawatir lah, kalian lepas aja bermain ya, agar menjadi kebanggaan kita nantinya gitu. Nah lalu ini yang paling krusial gitu ya, yaitu timnas kita sekarang itu kekurangan back. Jadi kekurangan pemain bertahan karena Jordi Amat ya secara mengejutkan ia mengumumkan bahwa dirinya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja atau dalam keadaan cedera. Ya kan, gak mungkin juga bisa dipaksakan ya. Jika kalau dia bisa ada juga dipanggil oleh Sintayong ya percuma gak bisa main. Nah ini yang sangat dikhawatirkan ya. Tidak adanya Jordi Amat, back senior, back pengalaman yang sudah bermain dalam beberapa liga dan banyak laga, ini harus tidak bisa bermain melawan Arab dan melawan Australia. Tentunya ini sangat dikhawatirkan juga oleh netizen Indonesia ya. Siapa kira-kira penggantinya, dan ya ketika memang tidak menyebutkan siapa penggantinya juga kita sudah tahu sebenarnya gitu. Tapi mampukah pemain tersebut itu bisa tampil sebaik Jordi Amat? Meskipun ya kabar baiknya kita juga kan timnas kita kan diperkuat juga oleh Jai Idjes yang kemarin di Venezia itu di Serie A itu sempat cedera juga. Wah, itu lumayan membuat kita khawatir gitu ya tentang kondisi dari Jai Idjes. Tetapi Jai Idjes memastikan bahwa dirinya siap tampil untuk timnas nasional Indonesia. Dan penggantinya kemungkinan akan diisi oleh Rizky Ridho atau Muhammad Ferrari ya sebagai pengganti Jordi Amat di lini belakang selain Kevin Perdong ya. Juga Nathan Choon juga sebenarnya bisa bermain di posisi tersebut. Ya, nantilah itu mah tergantung Sintayong ya bagaimana ia melihat kemampuan pemain-pemainnya dalam mengisi kekosongan posisi pemain yang ada. Nah, meskipun dari 26 pemain ini ada nama Martin Paes ya yang memang kita lihat di akun Instagram Timnas Nasional Indonesia, tetapi ya Martin Paes ini masih belum bisa ditampilkan melawan Arab Saudi. Ya karena Martin Paes ini bergabung tanggal berapa ya? 18 atau 19 Agustus gitu ya. Sedangkan pendaftarannya itu dari awal Agustus. Jadi untuk menghadapi Arab Saudi, Martin Paes ini tidak terdaftarkan. Tetapi kabar baiknya dari PSSI juga, Martin Paes akan tampil ya, akan ada di tim nasional Indonesia itu ketika melawan Australia. Nah, kita sangat penasaran debut dari Martin Paes ini akan seperti apa karena kita pun masih penasaran juga gitu ya. Apakah dia akan sebagus kiper-kiper di Eropa yang lainnya gitu ya. Karena ini adalah pertama kali ya seingat gua kita mempunyai kiper yang memang bersumber dari pemain naturalisasi ya, berdarah keturunan Indonesia. Jadi bukan dari pemain lokal asli. Nah, ini adalah menjadi saingan tersendiri untuk Hernando Ari. Dan Sintayong pun sangat menyikapi persaingan seperti ini yang ia inginkan yang ada di timnas nasional Indonesia. Jadi mau tidak mau pemain harus berpikir bagaimana meningkatkan performa, tampil baik dalam semua laga gitu. Karena itu yang akan menjadi penentu ya kan, yang menjadi starting atau tidak, ya dipanggil lagi oleh Sintayong atau tidak. Nah, jadi ini tantangan ya, dan kita sangat positif, tantangan itu sangat positif, persaingan itu sangat positif. Tentunya ketika memang ada persaingan maka akan ada kerja keras yang ada di belakangnya. Nah, lalu ketika Sintayong berbicara target pun sebenarnya tidak disebutkan secara eksplisit gitu ya. Targetnya nanti di kualifikasi babak ketiga itu akan seperti apa, khususnya melawan Arab Saudi dan melawan Australia terlebih dahulu. Tapi Sintayong sangat menginginkan mendapatkan poin. Artinya kalau Sintayong berbicara meskipun tidak ada target tetapi akan diusahakan mendapatkan poin ya berarti minimal ya Sintayong itu akan mengincar hasil seri ya, atau maksimalnya Sintayong akan mengincar kemenangan. Nah, itu menjadi target utama dan gua rasa kita hasil seri ini adalah hasil paling minimal ya karena untuk bisa berada di posisi ke 1 atau 2 ya kita harus dapat poin setiap laga. Ya, jangan sampai kalah lah ya. Meskipun Sintayong juga mengatakan bahwa bola itu bulat. Betul sekali ya. Gua setuju dengan ucapan Sintayong. Tidak akan bisa menjamin meskipun tim tersebut adalah tim bagus ya, meskipun tim tersebut adalah tim berkualitas, favorit juara ya. Tetapi ketika berbicara bola itu bulat, ya tentu ya semua tim akan ada masanya ketika di bawah, ketika di atas, lalu juga kalah dan menang itu adalah resiko. Nah, artinya kita sangat berharap juga Sintayong juga sangat memikirkan ya strategi bagaimana untuk menculik poin dari Arab Saudi. Lalu ketika kita melihat kekuatan tim dari Arab Saudi ya, saat ini kalau nggak salah Arab Saudi itu di peringkat 56 ranking FIFA sementara. Nah, artinya sangat jauh ya
Jauh sekali, hampir 90 atau 80 poin bedanya gitu. Dan peringkat kita, Timnas Nasional Indonesia itu berada di peringkat 139. Itu kan kalau nggak salah. Dan nanti Australia juga itu lebih mengerikan lagi. Australia itu berada di peringkat 28 ranking FIFA. Tetapi kembali lagi, bola itu bulat. Ya, jadi tidak ada yang bisa memprediksi ya siapa pemenangnya dan siapa yang harus kalah gitu ya. Karena bola itu bulat. Semua bisa terjadi. Percayalah ya. Dan kita tentunya harus berdoa ya agar Timnas Nasional Indonesia ini dimudahkan langkahnya untuk menuju Piala Dunia 2026. Dan gue akan mencoba memprediksi ya starting line up yang akan diturunkan oleh Sintayong ketika melawan Arab Saudi nanti. Di posisi penjaga gawang, Enando Ari pasti akan menjadi pilihan utama Sintayong. Lalu juga di lini belakang tidak adanya Elkan Bagot. Ini masih ada opsi sebenarnya yaitu memainkan Rizky Ridho atau bisa juga memainkan Muhammad Ferrari ya. Dan untuk di posisi sayap bek kanan itu bisa diisi oleh Kevin Perdong dan sayap kiri pastinya diisi oleh Nathan Chow. Lalu untuk di depan atau di tengah, Sintayong akan memainkan Tom Hey seperti biasa meskipun minim bermain di timnya, tetapi Tom ini menjadi pilihan utama ya, menjadi pilihan utama meskipun minim jam bermain tetapi akan menjadi pilihan utama. Lalu di tengah juga akan diisi oleh Sandy Walsh dan Sen Patinama, dan di depan ini akan diisi oleh Rafael Strike, lalu juga Ragnar Uratmangun ya. Kalau tidak Ragnar ini masih ada Witan, dan di sebelah kanannya lagi ini bisa diisi oleh Marcelino. Jadi formasi atau line up seperti yang gue prediksikan akan dilakukan oleh Sintayong ketika melawan Arab Saudi nanti. Nah itu yang bisa gue sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, juga tekan tombol subscribe dan tulis kolom komentar. Terima kasih. Gue JP Stories. Salam sepak bola.